Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kami akan mengulas sebuah film yang berjudul Don't Breathe. Film yang tayang perdana pada tahun 2016 ini menceritakan kisah 3 orang remaja yang melakukan pencurian barang-barang berharga. Mereka beraksi dengan masuk ke berbagai rumah, namun hal yang buruk terjadi ketika mereka melakukan pencurian di sebuah rumah seorang pensiunan tentara. Apa yang terjadi kepada mereka? Saksikan video ini sampai tuntas. Film diawali ketika remaja tersebut melakukan pencurian di sebuah rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Mereka adalah Rocky, remaja perempuan yang dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi keluarga yang sulit, dan berencana untuk pergi dari kota Detroit. Ada Manny, seorang anarkis yang memiliki banyak hutang dan merupakan pacar Rocky. Kemudian ada Alex, anak yang sedikit mengerti tentang teknologi dan anak dari seorang penadah barang-barang curian yang diam-diam suka kepada Rocky. Namun karena keberadaan Manny, Alex pun ikut dengan setengah hati. Keesokan harinya, mereka kembali berencana untuk melakukan pencurian. Kali ini, Manny menemukan mangsa baru yaitu seorang pensiunan tentara yang tinggal sendiri di sebuah rumah yang terbengkalai. Berdasarkan informasi, ternyata pria tersebut menerima uang yang cukup banyak yang didapat dari ganti rugi anaknya yang tertabrak oleh seorang perempuan muda nan kaya. Mereka pun terlebih dahulu melakukan survei ke tempat tersebut, namun tiba-tiba ada seekor anjing yang mengagetkan mereka, dan ternyata itu adalah anjing milik pensiunan tentara tersebut. Dan hal yang paling mengejutkan adalah pria tersebut ternyata tidak bisa melihat akibat peperangan di masa lalu. Mereka pun menganggap itu akan membuat aksi mereka semakin mudah. Singkat cerita, malam pun tiba. Aksi pun dimulai dengan membuat si anjing penjaga tersebut tertidur. Mereka pun mencoba masuk dari pintu depan, namun itu tidak bisa. Akhirnya Rocky menemukan cara, yaitu dengan cara masuk melalui jendela. Ketika Rocky menggeser jendela tersebut, itu mengaktifkan alarm keamanan di dalam rumah. Rocky pun harus dengan cepat mematikan dengan alat yang sudah dia bawa. Akhirnya pintu pun berhasil terbuka dan mereka pun masuk. Demi kelancaran aksi mereka, Manny sudah menyiapkan sebuah alat yang berisi gas untuk membuat pria tersebut tertidur. Ketika Manny masuk ke kamar, tiba-tiba pria tersebut pun terbangun, namun akhirnya tertidur kembali. Mereka pun mulai menelusuri tiap ruangan untuk mencari uang tersebut. Singkat cerita, Rocky menemukan sebuah pintu yang terkunci rapat dengan gembok. Mereka berpikir bahwa uang tersebut disimpan di sana. Manny pun langsung mencoba membukanya dengan linggis, namun itu tidak berhasil. Karena kesal, Manny pun mencoba membukanya dengan cara menembak gembok tersebut. Sontak itu membuat Alex kaget dan khawatir karena itu sudah melewati batas prinsip mereka dalam merampok. Alex pun mengajak Rocky pergi, namun Rocky menolak. Akhirnya Alex pun pergi sendirian. Tanpa basa-basi, Manny pun langsung menembak gembok tersebut dan pintu pun berhasil terbuka. Ketika Manny membuka pintu tersebut, tiba-tiba pria tersebut sudah berdiri di samping Rocky dan sontak membuat mereka kaget. Si pria tersebut pun bertanya. Who's there? Manny pun menjawab, "Saya sedang mabuk dan tersesat dan saya akan segera pergi dari sini." Look, okay, man, just chill, alright? I'm just gonna leave, okay? Ketika pria tersebut melangkah, secara tidak sengaja menginjak potongan gembok tadi dan itu membuat si pria tersebut curiga bahwa rumahnya sedang dirampok. Manny yang merasa panik menembakkan pistolnya ke atas dan mengancam akan menembaknya. Namun karena memiliki pengalaman sebagai tentara, pria tersebut tetap tenang. Dan hal tak terduga pun terjadi ketika pria tersebut berhasil mengembalikan keadaan dengan menodongkan pistolnya kepada si Manny. Pria tersebut pun bertanya, "Ada berapa orang di sini?" Manny pun menjawab, "Saya cuma sendirian di sini dan biarkan saya pergi." Namun tiba-tiba pria tersebut menembaknya dan akhirnya Manny pun tewas. Rocky yang panik setengah mati perlahan-lahan mundur ke ruangan pakaian yang ada di belakangnya. Alex yang sebelumnya pergi kembali masuk karena mendengar suara tembakan. Ketika masuk, Alex pun kaget ketika si pria tersebut sedang berjalan ke arahnya. Pria tersebut pun kembali menutup pintu dan jendela dengan sebuah papan. Singkat cerita, Rocky memberitahu bahwa dirinya berada di sebuah ruangan pakaian. Tiba-tiba, pria tersebut pun masuk ke sana dan memeriksa sebuah berangkas. Rocky yang ketakutan tidak sengaja mengetahui di mana uang tersebut disimpan. Ketika Alex menemui Rocky, mereka langsung mengambil uang tersebut.
Setelah semua uang tersebut diambil, mereka harus mencari jalan keluar lain yang aman dan mudah karena pintu masuk dan jendela tempat mereka masuk sudah ditutup. Namun tiba-tiba langkah kaki Alex yang menimbulkan suara membuat pria tersebut kaget dan menodongkan pistolnya. Mereka pun harus diam dan menahan napas. Singkat cerita, mereka pun berhasil lolos dan menuju pintu yang dibuka oleh Manny. Ternyata itu menuju ke sebuah ruangan bawah tanah. Scene berpindah ketika pria tersebut menemukan sepatu Alex dan Rocky dan sekaligus menyadari bahwa ternyata masih ada orang lain di rumahnya. Ia langsung memeriksa kembali berangkasnya, namun nahas uang tersebut telah diambil oleh Rocky. Ketika Alex dan Rocky sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seorang wanita yang diikat di sana. Sontak itu membuat mereka kaget. Beriringan dengan itu, membuat lonceng peringatan berbunyi dan si pria tersebut mengetahui bahwa mereka berada di ruangan bawah tanah. Alex yang merasa takut ketahuan, segera mengajak Rocky untuk segera pergi. Namun Rocky yang merasa penasaran, mencoba mendekatinya dan wanita tersebut memberikan secari kertas koran robek yang berisi informasi tentang dirinya. Dan ternyata wanita tersebut bernama Cindy Roberts yang merupakan orang yang tak sengaja menabrak anak pria buta tersebut. Rocky akhirnya berinisiatif untuk menolongnya keluar dari sana dan mereka pun segera bergegas untuk keluar. Ketika Alex mencoba membuka pintu keluar, tiba-tiba pria tersebut sudah berada di luar menunggu mereka. Pria tersebut pun langsung menembaki mereka. Rocky berhasil menghindar, Alex tertembak di telinga, sementara Cindy tertembak di muka dan seketika tewas. Ketika pria tersebut masuk, ia menemukan tubuh Cindy dan seketika pria tersebut pun berteriak dan memeluk tubuhnya. Singkat cerita, pria tersebut menutup kembali pintu ruang bawah tanah tersebut. Rocky dan Alex pun harus mencari jalan lain untuk bisa keluar dari rumah tersebut. Dari sini, aksi kejar-kejaran pun di antara mereka terjadi lagi, namun dengan suasana gelap gulita karena pria tersebut mematikan listriknya dan seraya berkata, "Kalian melihat apa yang aku lihat sekarang?" Ketika Alex dan Rocky mencoba kabur, hal buruk terjadi kepada Alex karena berhasil ditangkap oleh pria tersebut. Ketika akan ditembak, ternyata peluru pistol tersebut habis dan Alex pun berhasil lolos. Ketika sampai di lantai atas, rupanya anjing yang semula diberikan obat tidur sudah sadar dan berada di ujung lorong. Seketika mereka langsung lari dan masuk ke sebuah kamar dan menahan pintu tersebut dengan lemari. Singkat cerita, pria tersebut berhasil menemukan mereka dan langsung mendobrak pintu tersebut. Alex yang panik menyuruh Rocky untuk masuk ke sebuah lubang ventilasi, sementara dirinya menahan anjing tersebut. Namun Alex terjatuh dari jendela dan menimpa sebuah kaca di bawahnya. Akan tetapi Alex berhasil selamat dan bersembunyi di sebuah ruangan. Ketika pria itu mencari Alex, Alex sudah menyiapkan alat untuk memukulnya dan baku hantam di antara mereka pun terjadi. Alex yang bertubuh lebih kecil tidak mampu menahan serangan pria tersebut dan Alex pun tewas. Scene pun berpindah ketika Rocky sedang mencoba keluar dari lubang ventilasi dan akhirnya Rocky berhasil menemukan sebuah jalan keluar dari rumah tersebut. Ketika Rocky mencoba membuka tutup ventilasi tersebut, tiba-tiba pria tersebut menarik Rocky ke dalam rumah. Seketika Rocky pun dihajar sampai pingsan. Ketika sadar, Rocky sudah berada di ruangan bawah tanah di mana tempat Cindy diikat. Di sana, pria tersebut bercerita bahwa Cindy sedang mengandung anaknya dan itu alasan mengapa ia merasa marah dan sedih. Dan itu artinya Rocky akan menjadi penggantinya Cindy. Mendengar itu, Rocky langsung panik dan takut. Namun, pria tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak akan memperkosanya, namun hanya akan memasukkan cairannya menggunakan alat bantu yang menyerupai corong yang terbuat dari kaca. Adegan berpindah kepada Alex yang ternyata masih hidup dan berhasil mengunci anjing itu di dalam kamar. Adegan kembali ketika pria tersebut akan memasukkan cairan spermanya kepada si Rocky. Namun tiba-tiba Alex sudah berada di sana dan berhasil menghajar pria tersebut dari belakang dan Rocky pun berhasil selamat. Seketika pria tersebut pun diikat di sana dan mereka pun berhasil keluar dari rumah tersebut. Ketika sudah berada di depan pintu, tiba-tiba pria tersebut berhasil lepas dan menembak Alex. Seketika Alex pun langsung tewas. Rocky yang ketakutan segera lari keluar dari rumah tersebut. Merasa dirinya aman, tiba-tiba anjing tersebut mengejar Rocky. Namun Rocky berhasil menjebaknya di dalam mobil. Rocky yang kelelahan akhirnya berhasil ditangkap pria tersebut dan dibawa kembali ke rumah itu. Namun Rocky tidak menyerah dan akhirnya menemukan cara, yaitu dengan cara membuat alarm keamanan tersebut menyala dan secara otomatis memanggil polisi setempat.
Ketika pria tersebut kebingungan, Rocky langsung memukulnya dengan linggis beberapa kali sampai terjatuh ke ruangan bawah tanah. Singkat cerita, polisi berhasil mengevakuasi pria tersebut dan dibawa ke rumah sakit. Film pun selesai. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.